memulai ibadah, ada baiknya kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita buka kidung jemaat kita dari nomor 457. 457. Ya Tuhan tiap jam, 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku dalam juru selamat, berkatilah. Satukan hati kita, mari kita bersaudara doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kembali mengucap syukur Tuhan karena Kau masih berikan kami kasih karunia pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan membuka dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, menjadi pelita di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami memuji dan memuliakan nama-Mu sekarang, besok sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Untuk membuka podcast kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 249. 249. Serikat persaudaraan, 1, 2, 3 ya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita mendengar renungan pada hari ini, mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Bapak karena Bapak telah memberi kami waktu untuk mendengar sebagian dari firman-Mu pada hari ini Bapak. Bantulah kami Bapak agar dapat tetap tenang dan mendengarkan dengan kesaksian Bapak. Kami doakan Bapak, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Jika sudah dapat, katakan amin. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Amin. Kita akan baca secara responsorial. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara
Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seseorang lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita ini berisi tentang hidup kasih. Itu merupakan perintah dari Tuhan yang dapat kita lihat dari Matius 22 ayat 37 dan 39. Saya akan bacakannya untuk kita, yaitu Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan, tingkah laku, dan perkataan kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, diri sendiri dengan sesama, bahkan diri sendiri dengan diri sendiri. Bagaimana mewujudkannya? Ada dua hal penting dalam nasihat Paulus terkait dengan kasih. Pertama, jemaat di Roma diperintahkan untuk memerhatikan natur atau sifat kasih, yaitu tidak berpura-pura. Yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kedua, mereka diperintahkan untuk saling mengasihi sebagai saudara sesama seiman. Paulus menasihati jemaat Tuhan untuk hidup di dalam kasih yang benar dan melakukan dengan tulus ikhlas hati, tanpa dipaksakan, tidak ada kemunafikan, tidak ada melakukan yang jahat, melainkan yang baik. Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih yang benar, yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dan yang dibangun melalui hubungan kekeluargaan di dalam iman. Ada juga prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menentukan hubungan dengan sesamanya, yaitu yang pertama, kerukunan di dalam hati, satu hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus sebagai pemegang kendali atas hidup manusia. Melalui bacaan ini, kita belajar untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata. Kasih perlu senantiasa kita nyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Kita pun dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta menjauhi hal-hal yang merusak nilai-nilai kasih. Marilah kita hidup untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Apabila tidak didasari oleh kasih, maka pelayanan Tuhan dan sesama tidak akan berarti apa-apa lagi. Hidup dalam kasih bukanlah tuntutan yang berat sama manusia. Apabila tidak didasari oleh kasih, maka pelayanan Tuhan dan sesama tidak akan berarti apa-apa lagi. Hidup dalam kasih bukanlah tuntutan yang berat. Hanya saja, selama ini kita belum melakukan kasih dengan benar dan tepat, sehingga kita merasa bahwa halnya itu terasa berat bagi kita. Maka dari itu, perlu kita berdoa agar Tuhan memampukan kita hidup di dalam kasih dan mengasihi dengan sepenuh hati yang tulus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapak karena Engkau masih melindungi kami kepada nasib Bapak. Kami sudah mendengar sebagian dari firman Bapak. Kiranya firman itu dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukan kasih dengan setulus mungkin kepada diri kami terhadap Tuhan, diri kami terhadap sesama manusia, dan diri kami terhadap diri kami Bapak. Terpuji Tuhan surga kini semacam masalah. Amin. Kita buka Kidung Jemaat nomor 64. Bila ku lihat bintang gemerlap
Engkau Allahku. Sebelum kita kembali ke tempat istirahat kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa karena Kau masih mau melindungi Bapa dari awal pertengahan hingga akhir dengan singkat kami pada hari ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang menuju tempat istirahat kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami di perjalanan hingga sampai ke tujuan kami masing-masing. Bapa, bantulah kami untuk menerapkan kasih dalam hidup kami serta melakukannya tanpa pamrih dan Bapa tanpa memufikan. Hanya doakan Bapa terpuji dalam surga kita masa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.